Ya, kawan-kawan, untuk belajar Arduino akan kita bagi yang pertama tuh beberapa part. Jadi enjoy aja ya. Karena kalau langsung lama bosen, jadi bikin 5 menit 5 menit. Oke? Sip. Selamat belajar. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mencoba menerangkan tentang bagaimana memulai dengan microcontroller Arduino. Microcontroller itu macam-macam jenisnya, macam-macam keluarganya. Nah, dalam hal ini kita akan fokus hanya pada microcontroller Arduino. Microcontroller Arduino, kalau kita akan mengenal dahulu bagian-bagiannya secara sederhana aja dulu, adalah kita akan mempelajari bagian-bagian tersebut. Yang utama adalah, pertama di sini kita lihat ada jack. Jack ini adalah jack USB atau singkatan dari Universal Serial Bus. Ini bisa kita colokkan dengan kabel ini seperti itu. Kemudian ini nanti akan dicolokkan ke komputer. Kemudian di sini kita lihat ini ada colokan untuk tegangan sumber sini. Ini bisa dicolokkan tegangan 12 volt. Sesungguhnya rangkaian elektronik pada Arduino, khususnya Arduino juga macam-macam jenisnya, tapi yang kita pegang ini adalah Arduino Uno. Kita akan fokus di Uno dahulu. Nanti pendalamannya bisa ke Arduino yang lain-lain. Nggak usah saya sebutkan supaya fokus kita di awal pembelajaran ini. Arduino Uno. Pada Arduino Uno ini kita lihat ada colokan-colokan. Colokan-colokan ini yang sifatnya nanti bisa kita colokkan seperti ini. Nah, karena colokan ini ada dua model, nah yang ini kita sebut dengan colokan betina. Ya, ada lubang-lubangnya banyak nih, colokan betina. Nanti ini kita akan colokkan dengan kabel atau dengan jumper. Berikutnya di sini ada juga colokan betina. Ya, jumlahnya nanti bisa kita hitung. Ya, yang jelas ada banyak colokan. Kemudian di sini juga ada colokan yang sifatnya bentuknya adalah laki-laki atau male. Ya. Ini untuk apa? Ini ada dua, ya, ada 6. Ini 6. Ini untuk apa? Ini tidak perlu kita terangkan sekarang. Kemudian di sini ada tombol. Ini tombol, ini bisa kita tekan. Ini tombol reset namanya. Jadi gunanya adalah agar program nanti memulai dari awal. Microcontroller Arduino ini menggunakan IC Atmega 328. Ini dia. Ini IC utamanya, ini dia. Jadi program yang akan kita masukkan akan masuk di IC ini. Nah, IC-IC yang ada yang lain, ya, ada yang kecil-kecil di sini. Ya, nanti ini merupakan IC-IC bantunya. Contohnya ini ada IC di sini. Nah, ini IC bantu ini adalah menghubungkan antara microcontroller sesungguhnya, ya, dengan komputer. Nah, di sini ada IC-nya lagi di sini. Baik. Nah, IC-IC ini bekerja dengan tegangan 5 volt. Karena itu, ya, ketika kita mencolokkan USB di sini, ya, USB itu ada jalur data dan ada jalur tegangan. Jalur tegangannya bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan IC-IC yang ada ini, karena jalur tegangan pada USB itu standar 5 volt. Jadi ketika kita colokkan begini lalu ini ke komputer, maka dari komputer diberikan tegangan 5 volt melalui kabel USB ini. Kemudian rangkaian akan mulai bisa bekerja dengan tegangan 5 volt tersebut. Jadi tidak perlu kita menambah tegangan sumber dari luar. Tetapi andaikan kita ingin memanfaatkan Arduino ini dengan tegangan dari luar, maka kita bisa memanfaatkan tegangan dari colokan ini. Colokan ini bisa diberi tegangan 12 volt.
Loh kok bisa 12 volt menghidupkan tegangan yang dia hanya bisa bekerja di 5 volt? Bisa, karena di sini ada berkat IC yang ini. IC ini gunanya adalah untuk menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt. Ini ada IC di sini yang kakinya 4 ya. Yang sumbunya yang terpakai hanya 3 ini kakinya. IC inilah nanti yang berfungsi untuk menurunkan dari 12 volt ke 5 volt yang akan digunakan pada Arduino Uno ini. Lalu apa sih Arduino Uno ini gitu? Arduino Uno ini adalah sesungguhnya adalah komputer. Jadi ada prosesornya, ada memorinya. Memori ini ada memori RAM, ada memori ROM, ada memori flash seperti flash disk itu. Artinya memori ini bisa kita isi program, kemudian bisa kita hapus kembali, kita isi program yang lain, bisa kita hapus lagi berkali-kali secara teori tanpa batas. Nah, jadi di dalamnya ada prosesor yang fungsinya untuk menghitung-hitung, mengolah data, ada memori RAM, ada memori ROM, dan ada memori flash. Semuanya ada di IC ini. Nah, supaya program itu bisa kita masukkan, maka kita akan colokkan USB, kemudian kita colokkan ke komputer. Maka program nanti yang akan kita susun di komputer, di laptop atau PC bisa kita kirim melalui kabel flash di sini, kemudian masuk ke dalam IC microcontroller. Sekali dia masuk, maka dia akan mengisi program itu ke memori flashnya. Selanjutnya kalaupun ini dicabut, programnya masih tersimpan di dalamnya. Jadi selanjutnya kalau programnya sudah tersimpan dan mau kita jalankan, cukup kita menggunakan tegangan dari luar tanpa harus terhubung selalu dengan PC atau komputernya. Nah, jadi boleh kita hubungkan kemari, maka dia sudah bisa berjalan sendiri tanpa PC atau laptop. PC atau laptop hanya sekali digunakan untuk mengirim program yang kita susun pada PC atau laptop masuk lewat USB, masuk ke dalam IC microcontroller yang sesungguhnya. Selanjutnya dia akan mentap selama-lamanya sampai kita menghapusnya atau meniban dengan program yang baru. Baik, ini pengenalan microcontroller sangat diperlukan di awal seperti ini. Lalu apa sih gunanya microcontroller? Microcontroller nanti ada bagian kaki-kakinya yang merupakan input atau masukan, ada kaki-kakinya yang berupa output atau keluaran. Nah, kita misalkan output atau keluaran tersebut kita hubungkan dengan sebuah lampu, misalkan ini sebuah lampu LED ya. Nah, kalau microcontroller mengeluarkan 5 volt, maka lampu menyala. Kalau microcontroller mengeluarkan 0 volt, maka lampu mati. Maka dengan microcontroller kita bisa menghidupkan atau mematikan sebuah lampu. Lampu yang digunakan saat ini ya adalah lampu LED. Ini contoh. Jadi mau tidak mau kita akan menerangkan tentang lampu ini sebagai dasar-dasar dari microcontroller Arduino Uno. Nah, di sini ada sebuah lampu LED, singkatan dari Light Emitting Diode. Dia adalah sebuah lampu di mana di dalamnya ada bahan kimia yang sedemikian rupa kalau diberi tegangan dia akan menyala. Kalau tidak diberi tegangan dia akan mati. Nah, warnanya ini bisa ditentukan oleh bahan kimia yang dibuat di dalamnya. Walaupun ini bening, ketika dikasih tegangan dia tidak belum tentu dia berwarna putih. Bisa jadi berwarna putih, bisa berwarna hijau, bisa berwarna merah atau kuning. Jadi warnanya bukan ditentukan oleh bodinya, tapi ditentukan oleh bahan kimia yang ada di dalamnya. Nah, untuk LED ini tegangan yang bisa diberikan itu kecil saja. Ada yang 2,5, ada yang 3 volt.
ada yang di antara keduanya 2,7. Untuk LED ini ya, tegangan yang bisa diberikan ke dia hanya 3 volt. Lantas kalau Arduino ini bisa mengeluarkan tegangan misalkan sebesar 5 volt, rusak dong LED-nya. Betul sekali. Nah, supaya tegangan yang 5 volt bisa untuk menyalakan LED tanpa merusakannya, dia ditambahkan sebuah resistor seri atau kalau kita kenal penghambat listrik. Di sini ada resistornya. Ya. Di sini ada resistornya. Ya, di sini sudah seri dengan resistor sehingga tegangan sebesar 5 volt yang diberikan kepada LED yang hanya mampu 2,5 volt, 3 volt itu bisa diberikan sebagiannya ke resistor ini. Nilainya berapa, Pak? Nah. 5 volt ke 3 volt. Oh gitu, baik. Untuk menghitung kalau tegangannya diberikan 5 volt sementara dia 2,5 volt, berapa nilai resistornya? Ini ada rumusnya. Nah, tidak kita bahas sekarang, cuma secara ringkas kita bisa berikan jawaban. Boleh diberikan 1000 ohm, boleh diberikan di bawah itu sampai minimal 220 ohm bisa. Aman, 5 volt dikasih ke LED dengan resistor 220 ohm sampai 1 kilo ohm bisa. Nah, berapa nilai yang pas untuk itu? Ada hitungannya, tidak kita bahas sekarang. Intinya adalah bahwa dengan memberikan resistor, maka tegangan LED yang cuma 2,5 volt bisa kita berikan 5 volt. Bisa di pause dulu. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi ini tegangan bisa diberikan 5 volt dong, bisa, karena sudah melalui resistor di sini. Nah, LED diberikan tegangan sebesar 2,5 volt atau dalam hal ini sudah bisa 5 volt. Ya, ini diberikan tegangan DC. Tegangan DC itu singkatnya adalah tegangan direct current atau tegangan yang punya positif dan negatif, begitu deh sederhananya begitu. Nanti ada di materi lain bisa kita bahas apa itu tegangan DC, apa itu tegangan AC. Nah, ketika diberi tegangan DC ada plus minusnya. Nah, ini tidak boleh terbalik. Kalau terbalik rusak nggak? Tidak, hanya saja tidak menyala. Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan dari dekat, pada LED itu ada di dalamnya itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang kecil itu adalah anodanya. Jadi anodanya ini kita berikan lewat resistor, berarti ke kabel merah ini, berarti kabel merah ini kita berikan positifnya. Sementara di sini ada yang bagian lebih besarnya, ini adalah katodanya, ini terhubung dengan kabel warna coklat di sini. Berarti ini akan dihubungkan ke negatifnya.